Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku IPS kelas 8 pada pertemuan pertama di semester 2. Salam sehat selalu ya. Semoga Allah menyertai kalian semuanya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Wilayah Kepulauan Indonesia sejak zaman nenek moyang telah dikenal sebagai wilayah yang subur. Hampir semua tanaman dapat hidup subur di wilayah Kepulauan Indonesia. Selain itu, kekayaan alam juga bervariasi antara daerah satu dan daerah lain. Meskipun demikian, tidak semua wilayah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kerjasama dengan wilayah lain sangat diperlukan, karena kemungkinan dari wilayah lain kebutuhan itu dapat terpenuhi. Intinya, ada daerah yang memiliki kelebihan produk tertentu, tetapi ada juga daerah yang kekurangan. Perbedaan itu menimbulkan permintaan dan penawaran akan suatu barang, tergantung pada kebutuhan masing-masing daerahnya. Akibatnya terjadi perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Seiring kemajuan dan perkembangan ekonomi dewasa ini dan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sistem ekonomi dewasa ini sudah memasuki era persaingan global antar negara. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman serta pengetahuan bagi kalangan pelaku ekonomi guna meningkatkan mutu dan kinerjanya dalam mengembangkan unit-unit usahanya. Bagi setiap orang, hal ini dirasa sangat bermanfaat nilainya jika mempelajari peranan pelaku-pelaku ekonomi yang ada di Indonesia. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Wilayah Kepulauan Indonesia memang sangat strategis dan menguntungkan. Dilihat secara astronomis, wilayah Kepulauan Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selain itu juga berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara astronomis, hal ini menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia berada di kawasan tropis yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Keuntungan matahari yang bersinar sepanjang tahun memberikan kesempatan bagi petani untuk menanam berbagai macam produk pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut juga bisa tumbuh subur karena curah hujan yang tinggi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, curah hujan juga memberikan kesempatan bagi peternak untuk menyediakan makanan bagi ternaknya berupa rumput maupun dedaunan lainnya yang bisa tumbuh subur. Ada pula perikanan darat yang berupa kolam, tambak, dan keramba yang memanfaatkan air tawar atau air payau. Indonesia juga memiliki laut yang berisi kekayaan alam yang melimpah seperti ikan, rumput laut, terumbu karang yang bisa digunakan untuk komoditas ekspor dan objek wisata. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Hal ini merupakan keunggulan Indonesia yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta munculnya permintaan negara lain terhadap produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan terhadap produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Perhatikan data persebaran sumber daya alam di wilayah Indonesia. Sumatera. Untuk daerah Aceh menghasilkan semen andalas, pupuk AAF, minyak, emas, dan perak. Sedangkan Jawa, khususnya Jawa Barat, menghasilkan pupuk TSP, tekstil, kayu lapis, susu logam, dan benang. Bali menghasilkan sumber daya alam tenun. Nusa Tenggara Timur menghasilkan semen, kupang, manggan, minyak cendana.
Kalimantan Barat menghasilkan boksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet. Sulawesi Utara menghasilkan minyak kelapa, emas, marmer, mangan, gips, dan kayu. Maluku menghasilkan emas, minyak bumi, minyak kayu putih. Papua menghasilkan tembaga, minyak bumi, kayu lapis, marmer, aluminium, asbes, dan kayu gelondong. Demikianlah yang Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Tugas kalian adalah mencatatnya di buku tulis. Setelah itu kirim chat via WA. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.